Oke, yang pertama yaitu teori permintaan dan penawaran menurut perspektif Islam. Secara umum, tidak banyak perbedaan antara teori permintaan konvensional dengan Islami sejauh hal itu dikaitkan dengan variabel atau faktor yang turut berpengaruh terhadap posisi penawaran, bahkan bentuk kurva secara umum pada hakikatnya sama. Satu aspek penting yang memberikan suatu perbedaan dalam perspektif ini kemungkinan besar berasal dari landasan moralitas yang didasarkan pada premis nilai-nilai Islam. Lalu yang pertama adalah bahwa Islam memandang manusia secara umum, apakah sebagai konsumen atau produsen, sebagai suatu objek yang terkait dengan nilai-nilai yang paling pokok yang didorong oleh Islam dalam kehidupan perekonomian adalah kesederhanaan. Tidak silau dengan gemerlapnya kenikmatan duniawi dan ekonomis. Inilah nilai-nilai yang seharusnya menjadi tren gaya hidup Islamik. Yang kedua adalah norma-norma Islam yang selalu menemani kehidupan, yaitu halal dan haram. Produk-produk dan transaksi penukaran barang dan jasa tunduk kepada norma ini. Hal-hal yang diharamkan atas manusia itu pada hakikatnya adalah barang-barang atau transaksi yang berbahaya bagi diri mereka dan kemaslahatannya. Selanjutnya, dalam perspektif ekonomi Islam, manusia diinjeksi dengan moral-moral Islam sehingga nafsu untuk memenuhi keinginannya tidak selalu dipenuhi. Demikian juga cara untuk memenuhi keinginan tersebut senantiasa dikaitkan dengan norma moral Islam yang selalu menemaninya kemana saja dan di mana saja. Karena itu, semua barang dan jasa yang diproduksi dan ditawarkan ke pasar mencerminkan kebutuhan real dan sesuai dengan tujuan syariah itu sendiri. Dalam perspektif ini tidak dimungkinkan produksi barang yang tidak berguna secara syar'i. 2. Pengertian dan kurva permintaan agregat. Permintaan adalah jumlah komoditas yang diinginkan dan dibutuhkan dalam suatu pasar pada titik harga tertentu selama periode waktu tertentu dan pada tingkat pendapatan yang berlaku. Total permintaan untuk barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian pada periode tertentu disebut permintaan agregat atau permintaan akhir domestik dalam konteks ekonomi makro. Permintaan agregat mengacu pada total permintaan produk dan jasa dalam suatu perekonomian oleh konsumen, perusahaan, dan pemerintah. Hubungan antara total permintaan barang dan jasa dengan tingkat harga saat ini digambarkan oleh kurva permintaan agregat. Lalu, permintaan agregat sering ditulis dengan AD atau aggregate demand, adalah jumlah total pembelanjaan oleh rumah tangga, konsumen, perusahaan, dan pemerintah pada berbagai tingkat harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya permintaan agregat adalah tingkat harga dan juga dipengaruhi oleh kebijakan moneter dan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Maka semakin tinggi tingkat harga, semakin kecil belanja barang oleh pelaku ekonomi, dan sebaliknya, jika harga semakin rendah maka belanja barang dan jasa yang dilakukan pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian akan semakin meningkat. Beberapa faktor yang menyebabkan kurva permintaan berslope negatif yaitu efek kekayaan, dampak harga bunga, dan efek pembelian asing atau ekspor dan impor.
Lalu ada kurva AD, merupakan suatu garis yang menurun dari kiri ke atas ke kanan bawah. Artinya semakin rendah tingkat harga, semakin besar permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Berikut merupakan gambar kurva permintaan agregat. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian dan kurva penawaran agregat. Penawaran agregat atau agregat supply adalah jumlah seluruh barang akhir dan jasa-jasa di dalam perekonomian yang dijual atau ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan pada tingkat harga tertentu. Atau dengan kata lain, penawaran agregat merupakan nilai total dari seluruh barang akhir dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Nah, penawaran agregat di dalam suatu perekonomian dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada besarnya angkatan kerja, yang kedua besarnya stok kapital, yang ketiga ada keadaan atau tingkat teknologi, yang keempat ada tingkat pengangguran alamiah, dan juga yang terakhir yaitu harga faktor-faktor produksi. Kemudian, kurva penawaran agregat adalah suatu kurva yang berbentuk melengkung dari kiri bawah ke kanan atas, dengan tingkat kelengkungan yang semakin lama semakin tinggi. Kurva penawaran agregat pada hakikatnya menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat harga yang berlaku dalam ekonomi dan juga nilai produksi real atau pendapatan nasional yang real, yang akan ditawarkan dan diproduksi oleh semua perusahaan dalam suatu perekonomian. Nah, bisa kita lihat di gambar kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat semakin tinggi, ini artinya yaitu ketika barang atau jasa yang dijual dengan harga yang lebih tinggi, maka barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual akan semakin meningkat pula. Hal ini berarti produsen bersedia untuk memproduksi barang yang lebih meningkat ketika harga juga sedang meningkat. Materi selanjutnya yaitu mengenai keseimbangan kurva permintaan dan juga penawaran agregat. Keseimbangan permintaan dan penawaran dalam Islam mengacu pada hubungan antara harga barang dan juga jumlah barang yang diperdagangkan. Penentuan barang dan jumlah barang ini ditentukan oleh sejauh mana permintaan dan penawaran terhadap barang tersebut. Oleh karena itu, untuk menganalisis bagaimana harga dan jumlah barang ditentukan, kita perlu secara bersama-sama menganalisis permintaan dan juga penawaran terhadap barang tersebut. Nah, jika di pasar, keadaan dikatakan dalam keseimbangan ataupun equilibrium, yaitu ketika jumlah barang yang ditawarkan oleh para penjual pada suatu harga tertentu sama dengan jumlah yang diminta oleh para pembeli pada harga yang sama. Nah, kemudian oleh karena itu, harga suatu barang dan jumlah barang yang diperdagangkan dapat ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan pasar. Nah, bisa kita lihat di gambar kurva keseimbangan antara permintaan dan penawaran agregat. Nah, yang garis AD merupakan agregat demand atau permintaan agregat, dan kurva yang AS merupakan agregat supply atau penawaran agregat. Nah, di antara kurva AD dan AS di sini ada titik temu yaitu titik E. Nah, titik E ini merupakan titik equilibrium atau titik keseimbangan. Nah, untuk kesimpulannya yaitu keseimbangan permintaan agregat atau AD dan penawaran agregat atau AS merupakan suatu kajian yang penting dalam kegiatan perekonomian pada suatu negara tertentu dalam kajian ekonomi makro. Hal ini dikarenakan perilaku konsumsi, investasi, kebijakan fiskal, pendapatan nasional, dan hal lainnya itu berhubungan dengan permintaan dan penawaran agregat, baik yang bersifat real maupun nominal, karena permintaan dan penawaran serta antar variabelnya saling mempengaruhi. Maka, jika adanya keharmonisan antara keduanya akan mengakibatkan stabilitas perekonomian yang akan berjalan dengan baik dan seimbang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.